Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan sekaligus dosen pengampu evaluasi pembelajaran matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi. A. Pengertian penilaian dan evaluasi. Adapun makna penilaian ialah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan atau ukuran antara baik dan buruk dari nilai itu. Bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi penilaian dan pengukuran itu berbeda, yaitu dalam pengukuran akan diberi pertanyaan soal, sedangkan penilaian akan menyampaikan respon terhadap pertanyaan dari soal yang diberikan. Evaluasi hasil belajar adalah menerapkan tes yang memberikan perlakuan berupa tes sekumpulan gagasan yang dirancang untuk mendapatkan respon tentang fasilitas pendidikan psikologi dengan ketetapan yang dijadikan dasar. B. Fungsi evaluasi bagi pendidik. Pentingnya evaluasi bagi pendidik untuk melakukan tanggung jawab itu ada 4 macam. Yang pertama, fungsi deduktif, bertujuan memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari subsistem pendidikan. Yang kedua, fungsi diagnostik. Fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami selama pembelajaran. Yang ketiga, fungsi administratif. Evaluasi ini bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, fungsi kurikuler. Tujuannya memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikut. Fungsi evaluasi itu penting bagi pendidik untuk memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidik, dan bagi peserta didik untuk melakukan fasilitas yang fundamental sebagai umpan balik bagi peserta didik. 3. Bagi sekolah, yaitu untuk mengetahui akurasi kurikulum silabus dan untuk melihat tingkat kemajuan sekolah. C. Tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan penilaian itu ada 3. Yang pertama, tujuan umum untuk mempertimbangkan pandangan sebagai bukti terhadap perkembangan kemajuan peserta didik. Selain itu, untuk menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Dan yang kedua, tujuan khusus dalam bidang pendidikan. Tujuan khusus itu untuk meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Selain itu, untuk menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan pelajar dan menemukan solusi pecahan masalah bagi guru. Dan yang ketiga, tujuan fungsi penilaian umum itu sebagai tolak ukur sebagai pemilihan dan untuk pertimbangan. Sedangkan untuk khusus itu dari 3 segi, yaitu segi psikolog, segi didaktif, dan segi administratif. D. Penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hampir sama dengan kegiatan research, sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Berbeda dengan penelitian di awal dengan permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung seperti mengukur pengetahuan melalui ukuran kemampuan mengerjakan soal-soal. Yang kedua, penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa. EQ 105 tergolong normal, EQ 80 dikategorikan dungo. Yang ketiga, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak disinkron dari awal sampai akhir. Yang keempat, penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Letak masalah dapat dilihat dari beberapa unsur melalui fasilitas bahan, ukurannya, dan lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah
kata atau salah dalam menyampaikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.